Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang sebab-sebab penyimpangan seseorang dari akidah yang benar. Kemarin sudah sampai kita menyelesaikan sebab yang ketiga, yaitu at-taqlidul a'ma, membebek secara membabi buta. Dan kita sudah jelaskan tentang definisi taklid menurut istilah para ulama. Siapa yang masih ingat definisi taklid yang diharamkan? Apa definisinya? Ittiba'u shakhsin bi ghairi dalil,
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, taklid itu adalah ketika kita mengikuti pendapat seseorang dalam keadaan kita tidak mengetahui dalil. Dan dalil dalam Islam itu adalah Alkitab was Sunnah. Maka ketika kita mengikuti pendapat seseorang, mau siapapun seseorang tersebut, mau dia alim, bahkan mau dia mujaddid sekalipun, mau dia imam, kalau pendapatnya dalam keadaan tidak dibangun di atas dalil yang kuat, maka kita dilarang untuk mengikuti pendapat tersebut. Dan kita tidak dicela di dalam Islam ini menyelisihi pendapat person alim, tidak dicela. Yang tercela di dalam Islam ini adalah mukhalafatud dalil. Ketika kita dalam beragama ini menyelisihi dalil. Jadi fatwa siapapun dalam Islam, kita ini jangan tertipu dengan gelarnya. Sudah ada fatwa dari Imam Fulan, tidak bisa. Agama ini adalah hak Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka setiap fatwa itu harus kita bahas, kita pelajari secara ilmiah. Kalau fatwa tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Alkitab was Sunnah, maka kewajiban kita ala ra'si wal 'ain. Kewajiban kita adalah menundukkan kepala kita. Tanda tunduknya kita kepada Alkitab was Sunnah. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Kalau orang-orang musyrikin dalam beragama, apa hujahnya mereka? Ketika mereka diajak kepada tauhid, agar berislam dengan la ilaha illallah, ketika mereka diajak kepada sunnah, jangan beragama mengikuti hawa nafsu, apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-74. Orang-orang musyrikin ketika mereka diajak kepada tauhid, kepada sunnah oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab bal wajadna aba'ana. Bahkan kami ini dalam beragama hanya mau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami saja. Apa yang sudah datang dari nenek moyang kami 7 turunan, itu yang kami ikuti. Agamanya agama nenek moyang. Padahal nenek moyangnya apa? Seorang pelaut. Iya. Nenek moyangnya bukan ulama, bukan nabi. Nenek moyangnya cuma seorang pelaut. Kadzalika yaf'alun, kata Allah. Demikianlah metode beragama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin dalam beragama itu tidaklah mereka memiliki hujjah kecuali perbuatan nenek moyang, dan mereka taklid. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Asy-Syu'ara tadi, kadzalika yaf'alun, apa kata beliau? Lam yakun lahum hujjatun siwa sani'i abaihim abdullal. Orang-orang musyrikin itu dalam beragama tidaklah mereka memiliki hujjah kecuali perbuatan nenek moyang mereka yang sesat. Setiap diajak kepada agama yang benar, alasannya nenek moyang. Dan di zaman sekarang juga banyak orang awam demikian. Iya apa tidak?
ketika diajak kepada tauhid dan diperingatkan dari kesyirikan, diajak berdoa hanya kepada Allah, jangan kepada orang mati, bertawassul dengan tawassul yang syar'i, sebagian mereka akan membantah, inilah ajaran nenek moyang kami. Padahal sekali lagi nenek moyang mereka adalah laut. La ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka itu tidak memiliki ilmu dan tidak di atas petunjuk. Makanya seorang salafi jangan sampai dalam beragamanya ini mengikuti cara-caranya orang-orang musyrikin. Beragama itu harus ilmiah, enggak cukup qala Syekh fulan, qala Imam fulan, enggak cukup. Harus ada qala Allah wa qala Rasuluh. Kalau sudah ada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk tunduk. Walaupun ternyata yang membawa qala Allah wa qala Rasuluh ini anak kemarin sore, yang istilahnya narik ingus saja nggak mampu, dijilat dia. Kan demikian anak kecil biasanya, ya. Kalau keluar ingus kan nggak mampu untuk dibuang, dijilatnya dia. Makanya subhanallah. Ucapan yang sangat agung yang sudah kita nukilkan kemarin. Bagaimana seorang imam yang dikenal keberaniannya di dalam dakwah dan tidak pernah yang namanya bergantung kepada manusia, Al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Tanda beliau ini adalah seorang mu'azzimun li sunnah, seorang yang menganggap bahwasanya yang terbesar yang harus kita ikuti itu adalah dalil dari sunnah. Selain itu maaf-maaf bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali didukung dengan dalil. Apa ucapan Syekh Muqbil yang sudah kita nukilkan kemarin dalam Gharatul Asyriqah? Fatwa akbar wahidin indi yukhalifu dalila qimata laha, wa fatwa asghar wahidin minkum wa ma'ahu dalil alal aini war ra'si. Kalau datang fatwa dari salah seorang imam, salah seorang senior juru fatwa di zaman kita, tapi ternyata fatwanya menyelisihi dalil, maka la qimata indi. Dan ini juga manhaj yang saya yakini. Setiap fatwa yang menyelisih dalil la qimata indi, tidak ada harganya sama sekali menurutku. Karena fatwa fulan sama dengan fatwaku kalau menyelisih dalil, tidak ada nilainya. Karena fatwa itu dianggap besar ketika fatwa tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah. Sedangkan kata beliau wa fatwa asghar wahidin minkum, sedangkan kalau ada fatwa dari orang junior, anak-anak, talibul ilm kelas baru, tetapi wa ma'ahu dalil, tetapi fatwa yang dia munculkan ternyata didukung dengan dalil yang kuat, alal ain wa alal ra's, kata beliau, wajib bagiku untuk tunduk. Mataku tidak akan bisa melihatnya lagi, sudah langsung tunduk. Kepalaku juga enggak berani mendongakkan lagi, karena aku adalah orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang salafi jangan takut menyelisihi fatwanya manusia. Yang dia harus takut adalah menyelisihi fatwanya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Makanya ucapan ini ditutup oleh beliau, la tukhawifuni
bi fatwa fulan au fulan. Kalau aku mengeluarkan satu pendapat, kata beliau, dan kalau memang pendapatku sudah aku yakini dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i, dalil yang benar minal kitab wa sunnah as-sahihah, la tukhawifuni bi fatwa fulan au fulan. Kalian itu jangan nakut-nakuti aku dengan fatwa fulan au fatwa fulan. Mau fatwa siapapun kalau bertentangan dengan dalil, la qimata indi. Dan inilah prinsip salaf. Fatwa siapapun kalau tidak didukung dengan dalil yang kuat, tidak dinilai. Mau imam yang berfatwa sekalipun. Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin Ustadz ada satu permasalahan agama, orang-orang senior nggak tahu, tapi kok kemudian junior tahu? Orang-orang yang sudah memutih rambutnya dalam dakwah ini kok terluput dari satu ilmu, sedangkan seorang anak yang masih rambutnya itu hitam legam dan bahkan mungkin belum tumbuh jenggot saking mudanya, kok ada ilmu yang anak-anak kecil tahu, orang-orang tua nggak tahu? Apakah mungkin demikian? Di dalam Islam mungkin saja. Ya, jangan dianggap nggak mungkin ada junior tahu, senior nggak tahu. Mustahil katanya. Perkara ini pernah dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau pernah mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, al-waqa'i al-khasah qad takhfa 'alal akabir wa ya'lamuha man dunahum, kata beliau. Ada kasus-kasus besar yang terkadang takhfa 'alal akabir, tersembunyi, enggak diketahui bahkan oleh orang-orang senior sekalipun. Tapi justru wa ya'lamuha man dunahum, tetapi justru diketahui oleh orang-orang junior, orang-orang yang secara keilmuan dan secara umur di bawah mereka. Bisa saja ini terjadi, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi dzalika raddun 'alal muqallid. Dan dari apa yang telah aku jelaskan ini merupakan bantahan dari orang yang beragamanya itu memakai sistem taklid. Apa kata syekh? Apa kata guru? Apa kata imam? Ini bantahan bagi mereka. Idza studilla alaihi bi khabarin yukhalifuh. Kalau dikasih tahu tentang satu hadis, satu dalil yang menyelisihi pendapatnya, muqallid ini biasanya dalam beragama yujib, dia akan membantah. Lau kana sahihan la alimahu fulan, katanya. Kalaulah semisalnya ajaranmu ini adalah ajaran yang benar, wahai junior, pasti yang senior-senior itu tahu, katanya. Ini alasan muqallid dan telah dibantah habis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Dan ini ma'ruf dalam kisah-kisahnya para sahabat as-salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Pernah satu hari Khalifah yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an memanggil para sahabat yang rambutnya sudah memutih, sahabat-sahabat dari kalangan as-sabiqunal awwalun, bertanya kepada mereka tentang penafsiran idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya senior diundang. Ada satu anak kecil yang dibawa. Siapa dia? Abdullah bin Al-Abbas. Dibawa anak kecil. Sempat ada yang protes. Loh, kenapa kok ada anak kecil di sini? Kita kan sudah cukupin orang-orang tua, masa ini anak kecil, katanya. Kata Umar bin Al-Khattab, dia dengarkan.
Ditanya satu-satu sahabat senior, bagaimana pendapatmu tentang, apakah engkau memiliki penjelasan atau penafsiran tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Dijawab oleh sekian puluh sahabat-sahabat senior. Terakhir anak kecil yang ditanya, idza jaa nasrullahi wal fath, apa pendapatmu tentang ayat ini, atau apa penafsiranmu tentang ayat ini? Apa kata beliau? Idza qaruba wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna idza jaa nasrullah di dalam ayat ini maknanya adalah apabila telah dekat waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang menyelisih semua sahabat-sahabat senior. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Kata Umar, wallahi aku baru ingat, katanya. Inilah yang dahulu aku pernah dengar penafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat junior yang menyelisih seluruh pendapat-pendapat senior. Makanya dalam beragama itu jangan dilihat yang berfatwa siapa, orang gede, baik pangkatnya, doktor misalnya. Ini anak baru kemarin ngajinya, baru kemarin, walaupun sungguh-sungguh misalnya. Jangan dilihat itu. Karena manhaj kita adalah manhaj dakwah salafiyah. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, innamar rijal yu'rafu bil haqqi. Ini tanamkan dalam manhaj kita. Yang namanya kebenaran itu dilihat bukan karena yang mengucapkannya adalah para tokoh, tetapi kita menganggap mereka adalah para tokoh ketika ucapan mereka itu dibangun dengan dalil yang benar. Ini prinsip manhaj salafi. Jadi nggak perlu takut sama siapapun. Selama yakini ini adalah pendapat yang ilmiah, pegang. Walaupun istilah para ulama, radiya man radiya wa sakhita man sakhit. Setiap perbuatan kita itu walaupun mencocoki sunnah, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang ridha, ada yang benci, terserah. Karena prinsip kita salafi dalam ibadah ini, di dalam menjalankan sunnah, bukan dalam rangka mencari keridhaan kalian wahai manusia. Apa yang dicari oleh salafi dalam ibadahnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini prinsipnya. Makanya salafi nggak pernah dalam beramal itu melihat dulu orang. Berapa yang dukung? Banyak, ayo kita amalkan. Karena banyak yang dukung. Kalau banyak yang dukung berarti kita enak dalam menjalankan sunnah ini. Kalau dilihat siapa yang dukung, nggak ada yang dukung, nggak jadi. Ini orang yang dalam beragama tidak ikhlas di dalam menjalankan amalan. Ya, taklid dalam beragama ini termasuk sebab utama, atau salah satu sebab utama penyimpangan seorang hamba dari agama Islam. Ya, ketika kita dalam beragama secara total pinginnya dari si bulan, kalau nggak dari si bulan nggak dianggap agama, maka akan banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terluput dari itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ma min ahadin illa wa qad fata anhu sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, mau dia imam, mau dia mujaddid, bahkan mau dia person sahabat sekalipun, illa wa qad fata anhu sunnatu Rasulillah, kecuali pasti ada satu ilmu yang terluput dari dia. Kalau semisalnya dia juru fatwa, pasti ada fatwanya yang keliru. Atau kalau dia mengarang kitab selain Al-Quran, itu tidak ada yang namanya ismah. Apa ismah? Terjaga dari kesalahan. Al-Quran gak mungkin salah. Tapi kalau kitab ulama, sangat mungkin dan pasti padanya ada kesalahan, setinggi apapun derajatnya.
Makanya menjadi salafi itu jangan malas tanya dalil. Ustadz, apa dalilnya? Oh, dalilnya gak usah panjang lebar, dalilnya yang penting. Sarahmu mau panjang, lebar, tinggi, tapi kalau nggak didukung dengan dalil, afwan Ustaz, saya nggak bisa ikut. Tapi kalau pendapatmu itu didukung dengan dalil yang kuat, saya ini mukmin ala ra'si wal ain, saya akan beri tunduk karena kebenaran yang ada pada kamu. Ya. Dan orang itu, ingat, seorang hamba tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya taklid apabila dia masih terkena jerat-jerat hizbiyah. Apa hizbiyah? Pengelompokan yang enggak syar'i. Istilahnya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, hizbiyah itu simpelnya adalah kita menancapkan al-wala wal bara ad-dhayyiq, menancapkan prinsip loyalitas dan antipati yang sempit. Siapa yang bersama kita maka itu berarti kawan kita atau ahli sunnah yang saya terima kebenarannya. Siapa yang tidak bersama kita berarti dia lawan bagiku. Ketahuilah ini prinsip hizbiyah yang bid'ah, yang sudah lama didengung-dengungkan oleh firqah-firqah sesat. Yang hal ini pernah diucapkan oleh seorang yang dijuluki Asy-Syahid, orang yang sudah jelas kesyahidannya, Hasan al-Banna. Dia pernah mengatakan, wa man lam yu'min bihadzal manhaj falaysa lahu hazzun fil Islam. Siapa yang tidak mengikuti manhaj Ikhwanul Muslimin ini, dia itu enggak memiliki bagian sedikit pun dari Islam. Dia juga mengatakan, man laisa ma'ana fahuwa didduna. Siapa yang tidak bersama kami berarti dia itu lawan bagi kami. Inilah hizbiyah. Tolak ukur kebenaran itu adalah Alkitab was Sunnah. Al-wala wal bara adalah mengikuti peraturan Alkitab was Sunnah. Kalau orang dalam beragamanya masih memiliki prinsip hizbiyah, jangan harap selamat dalam agama ini. Kalau orang dalam beragamanya itu hanya terikat dengan individu seseorang karena kebesarannya, jangan harap kita ini menjadi salafiyan alal jadah, menjadi salafi yang sejati, dan jangan ngaku merdeka. Kalau masih terjerat dengan jaring-jaring hizbiyah, jangan ngaku merdeka. Kita masih budak. Yang bisa mengatur kita cuma Alkitab was Sunnah. Paham di sini? Hah? Nah, Allah Ta'ala